Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita dapat mengikuti sebuah pengantar kuliah online dari saya. Salawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat darinya di hari kemudian kelak. Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, tetap menjaga diri dari COVID-19. Artinya adik-adik tetap menjaga jarak, tetap di rumah, tetap cuci tangan dengan sabun. Dan sebagai informasi, per tanggal 24 April maka tidak boleh mudik lagi. Oke, langsung saja pembahasan kita pada kali ini adalah murabahah. Ini sebenarnya akad jual beli ataupun akad dalam suatu perbankan yang sangat familiar dalam perbankan syariah ya. Oke, langsung saja. Murabahah ini sebenarnya akad jual beli, makanya namanya bai al-murabahah. Nah, apa itu murabahah? Nah, ini dia. Secara bahasa, murabahah itu dari kata robaha yurobihu murabahatan. Artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual satu barang yang memberi keuntungan. Nah, jadi murabahah itu kita harus memperoleh keuntungan. Artinya jual beli yang membuat seorang pedagang ataupun bank itu memperoleh untung. Nah, jadi di materi saya sebelumnya, kalau kita mendapat pembiayaan dari bank, misalnya akadnya murabahah, tapi masyarakat bilang kok ada tambahnya juga. Nah, itu namanya keuntungan. Jual beli halal. Nah, kalau fuqaha namanya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui bersama. Artinya gini, sebenarnya tidak harus dilisankan bahwa misalnya murabahah akadnya, terus si penjual atau bank bilang saya beli barang ini 2.000, saya jual ke ibu 3.000. Nggak harus, tapi secara tertulis ada, pasti ditulis itu harga perolehannya berapa, harga jualnya atau ditambah dengan marginnya berapa. Nah, secara tidak langsung itu adalah sebuah antarodim minkum, suka sama suka, dan akadnya jual beli. Nah, kalau DSN MUI ya pastinya, murabahah itu adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya. Artinya harga belinya itu harga beli dari penjual ya. Dia beli barang, terus dia jual ke kita ataupun bank syariah membeli sebuah rumah, dan rumah ini dijual kembali ke nasabah. Jadi bank syariah harus menuliskan ataupun menyebutkan, tidak harus secara lisan ya, lagi-lagi harga perolehan atau harga beli dia, dan dia jual berapa dengan margin berapa. Definisi Peraturan Bank Indonesia boleh dibaca sendiri. Murabahah apa? Definisi dari undang-undang boleh dibaca sendiri. Definisi produk. Nah, ini kalau kita baca, murabahah adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip akad murabahah, di mana bank syariah membiayai pembelian rumah, mobil, atau barang multiguna, atau barang untuk modal kerja atau investasi sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Jadi pendeknya gini,
murabahah ini akad jual beli. Oke? Jual beli, jual dan beli. Tetapi di sini si penjual dan si pembeli sama-sama mengetahui berapa modal ataupun berapa harga beli dari penjual. Artinya modal penjual untuk barang ini berapa? Nah, dan si penjual menyebutkan, nah ini lagi-lagi ya, baik secara tertulis atau penulisan, menyebutkan berapa keuntungan yang diambil. Dan si pembeli, oke. Nah, terjadilah akad murabahah. Nah, seterusnya, nah ini dasar hukumnya. Ini sudah pernah saya bacakan. Nah, yang artinya kira-kira ini. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu dihalalkan. Kita misalnya pembiayaan ke bank syariah untuk membeli mesin fotokopi, harga mesin fotokopi 50 juta. Kita cicil selama 5 tahun, harganya menjadi 100 juta. Si bank menjelaskan bank syariah menjelaskan bahwa dia membeli mesin fotokopi ini mesin fotokopi harganya 50 juta. Dan dia jual ke nasabah harganya 100 juta. Dia jual kembali. Nah, sementara kalau bank konvensional dia beli yang namanya mesin fotokopi ini harga 50 juta. Bukan dia beli ya, maaf. Si nasabah mau membeli mesin fotokopi. Si bank konvensional memberikan uang ke nasabah dengan bunga 50 juta. Artinya komoditinya ataupun yang diperjualbelikan uangnya, itu bukan barangnya. Kalau bank syariah tadi barangnya yang diperjualbelikan. Nah, ini bisa dibaca, ada Quran Surah An-Nisa ayat 29, Quran Surah Al-Maidah ayat 1, Al-Baqarah ayat 280, Al-Isra ayat 34. Nah, bisa dibaca sendiri ya. Hadis Nabi. Nah, yang artinya 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Jual beli secara tangguh. Artinya secara tangguh itu tidak cash. Nah, nyicil, mukoroda dan atau mudoroba nanti kita bahas di sesi berikutnya. Dan mencampur gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Jual beli secara tangguh. Nah, itulah murabahah itu. Jual beli secara tangguh. Biasanya kan kalau murabahah itu nggak ada yang langsung cash, apalagi di bank syariah. Ada hadis Nabi yang lain, harus atas rela sama rela, suka sama suka. Di ayat Al-Quran juga ada yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Suka sama suka. Di ayat Al-Quran juga ada. Nah, banyak landasan hukumnya. Jadi tidak main-main. Hadis Nabi. Ijma ulama. Kesepakatan konsensus jumhur mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah. Nah, boleh menurut ijma ulama. Kaidah fikihnya al aslu fil muamalatil ibahah illa ayyudillu dalilun ala tahrimnya. Nah, jadi semua muamalah, kegiatan muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi murabahah ini adalah sebuah kegiatan muamalah. Tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya. Seterusnya kaidah fikih ada lagi kullun qardin jarra naf'am fahuwa riba. Setiap piutang yang mengambil manfaat keuntungan tambahan maka itu adalah riba. Jadi bukan piutangnya, bukan uangnya komoditinya, tapi barangnya. Kalau itu boleh. Nah, landasan hukumnya banyak banget.
Nah, yang penting satu, fatwa DSN MUI mengenai murabahah adalah nomor 4. Nah, ingatnya nomor 4 tahun 2000. Nah, ini dijelaskan kegiatannya gimana. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Jika bank mewakilkan kepada nasabah wakalah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Masih banyak nih ini. Lanjut, rukun dan syarat. Nah, tentunya ada penjual atau bank syariah, ada pembeli atau nasabah, ada barang. Apa barang yang ingin dibeli, terus ada harganya, saman, ada ijab kabul. Nah, syarat jual beli murabahah. Bank syariah dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Barang yang diperjualkan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Bir, narkoba nggak bisa dibiayai oleh bank. Bank syariah membiayai sebagian atau seluruh. Nah, jadi sebagian bank syariah bisa juga membiayainya, ataupun kita punya DP uang 20%, 30%, sisanya itu bisa dibiayai bank. Jadi nggak harus seluruhnya. Malah untuk bank-bank syariah sekarang harus ada DP minimal katakanlah 10%. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank syariah tersebut sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Nah, bank syariah wajib menyampaikan itu. Bank syariah kemudian menjual barang kepada nasabah. Nah, ini dia, dibeli bank syariah dengan harga X, dijual bank syariah lagi ke nasabah dengan harga X tambah Y. Nah, jadi bukan dengan harga X, dia kan nggak untung. Sementara tadi harus untung, namanya jual beli. Kalau tambahan dari jual beli namanya untung. Kalau tambahan dari riba namanya kalau tambahan dari komoditinya uang kan namanya riba. Nah, ini bisa dibaca. Syarat-syarat dari jual beli. Nah, ini jual beli juga melanjutkan pembeli seperti apa adanya, kembali mendatangi bank kepada penjual, menyatakan ketidaksetujuan, membatalkan kontrak. Nah, ini tadi nomor 5, 6, 7. Coba kita lihat ya. 5, 6, 7, bank syariah harus menyampaikan semua hal. Jadi kalau ternyata tidak sesuai yang disampaikan, bisa tadi dilanjutkan atau di akad lagi ataupun akad ulang lagi dengan mengganti barang yang sesuai dengan yang disampaikan oleh bank. Terus nomor 6, bank syariah menjual barang kepada nasabah dengan harga jual beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank syariah secara jujur, kalau ketahuan misalnya bank syariah nggak jujur memberitahu modalnya berapa, maka nasabah bisa. Nah, tadi ada pilihannya 3. Terus yang ketiga, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi kalau ada cacatnya harus dijelaskan. Nah, inilah, kalau tidak terpenuhi bisa dilanjutkan seperti apa badannya. Nah, mungkin bisa di courting lah harganya. Bisa kembali mendatangi, terus akad lagi, ataupun diganti barangnya, ataupun kita sebagai nasabah mengatakan ketidaksetujuan kita, terus bisa juga membatalkan kontraknya. Jual beli secara murabahah tersebut hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Tidak bisa. Jadi akad murabahah itu tuh ada, misalnya ada rumah harganya 25 juta punya si Pak Abi misalnya gitu. Bank mau menjual nggak bisa, bank harus beli dulu. Jadi atas nama bank dulu, ataupun nanti ada namanya murabahah bil wakalah. Murabahah bil wakalah itu jadi bank mewakilkan kepada nasabah, bank memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang itu, tetapi barang itu pada esensinya tetap milik bank. Artinya bank menjual kembali ke nasabah. Tapi supaya memudahkan, kalau bank kan pergi ke rumah, beli rumah, terus sertifikat atas nama bank, terus bank menjual lagi ke nasabah, balik nama lagi. Nah, itu menyusahkan. Sehingga
dalam kodifikasi ataupun percampuran akad murabahah bil wakalah bisa. Catatan tambahan, jaminan dalam murabahah. Nah, boleh. Misalnya kalau kayak rumah sertifikatnya ditahan oleh bank, boleh aja. Jangan ada asumsi bahwa kalau bank syariah mana ada jaminan. Ada. Apa yang menjamin Anda bisa diberikan pembiayaan? Ini kan pasti ada. Seterusnya hutang dalam murabahah, penundaan pembayaran, bangkrut dalam hal murabahah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup atau belum. Tapi biasanya sudah diberikan asuransi. Jadi begitu nasabah pailit, gagal, ataupun nasabah bangkrut dalam arti katakanlah meninggal dunia atau apa gitu, maka ditalangi oleh asuransi syariah juga. Ini prosesnya, tapi saya jelaskan nanti di gambar saja. Nah, ini dia. Skema pertama. Kalau ini tanpa wakalah ya. Jadi permohonan persyaratan, surat persetujuan, terus janji beli ya, belum akad. Masih janji beli. Janji beli, bank berjanji akan membeli barang itu, akad murabahah. Jadi yang beli bank ke supplier. Nah, itu kan tadi janji beli, kemudian nomor 3 beli, bank membeli misalnya mobil ya, bank membeli mobil, katakan Fortuner, kemudian dilakukan akad murabahah dengan nasabah. Fortuner misalnya harganya 400 juta, dijual bank ke nasabah dalam waktu 5 tahun seharga katakan jadi 550 juta. Kemudian supplier penjual ini setelah akad langsung mengirim ke nasabah, nggak ke bank lagi. Sementara untuk surat-suratnya diberikan ke bank yang nahan BPKB. Terus terima barang dan dokumen, terus dia bayar per bulannya berapa. Ini yang kedua, sama permohonan, surat persetujuan, akad wakalah, nasabah yang membelikan ke supplier. Tapi tetap BPKB dan semuanya diberikan ke bank kembali. Ngerti ya? Bedanya cuma yang tadi, yang pertama bank yang membelikan barangnya, yang kedua nasabah diwakilkan. Nasabah atas nama bank membelikan barang itu. Akad wakalah dari bank kepada nasabah, akad pembiayaan murabahah antara bank dan nasabah. Pendekatan kedua, membuat satu akad, yaitu akad pembiayaan murabahah yang dalam akad tersebut sudah termasuk pemberian kuasa akad. Jadi boleh ya. Lanjut, ada catatan lain. Cicilan yang dibayar oleh nasabah itu praktik murabahah flat. Jadi kalau suku bunga Bank Indonesia naik, maka cicilan naik. Kalau ini flat karena udah jual beli. Saya jual ke kamu 50 juta sampai akad terakhir, bulan terakhir bayarnya tetap 50 juta, misalnya 5 tahun 50 juta dibagi 60 bulan. Di bulan ke-60 sudah ketahuan berapa cicilan kita. Sementara di bank konvensional di bulan ke-60 cicilan kita belum ketahuan, tergantung situasi ekonomi yang ada pada saat itu. Bank syariah tidak boleh mengambil denda atas kelembatan. Tapi jangan lupa ngambil takwid boleh. Biaya ganti rugi operasional, misalnya si bank syariahnya datang untuk menagih, ya kan, ada ongkos pembayaran telepon seperti pembayaran jasa penagih utang, itu boleh takwid namanya. Jika tetap bandel nasabahnya, ada namanya takjir. Ini peringatan, dan ini pernah saya tanyakan langsung waktu saya bekerja di Bank Syariah Mandiri. Itu dananya ini masuk ke dana sosial, tidak menjadi keuntungan bank. Jika nasabah nyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan. Nah, itu kembali lagi, pasti
bank untuk membackup risikonya pasti pakai asuransi syariah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik, bisa didengarkan walaupun istilahnya katakanlah kurang menarik ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.